Nggak ada Justina. Indra. Dia muncul. Hai Indra, hai Indra. Hai Elena. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih sudah bisa hadir. Sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Hai Survivor. Survivor ini sebutan bagi teman-teman yang join dalam acara Survival of the Fittest. Ini nama acara itu, Survivor of the Fittest. Siapa yang buat? Presented by Imago. Terus salam-salam buat panitia. Terima kasih banyak sudah meng-create acara ini. Semoga berkah untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Maulana dari Biologi Angkatan 52. Salam kenal. Ya, di sore hari ini, izinkan saya memandu teman-teman di sebuah webinar yang tadi namanya sudah saya sebutkan, Survival of the Fittest, presented by Imago. For your info, Imago itu membuat program yang namanya Survival of the Fittest atau singkatannya SOTF. Webinar ini mengangkat topik tentang sepak terjang karir alumni biologi IPB. Kegiatan ini boleh banget diikuti teman-teman, terutama mahasiswa, dan kalangan-kalangan di luar itu pun boleh banget join. Walaupun mungkin mahasiswa nih lagi gempur-gempurnya nih, semangat banget jadi mahasiswa, bolehlah dipikir apa yang akan saya lakukan setelah saya lulus. Nah, acara ini membahas kurang lebih menyampaikan pengalaman-pengalaman dari alumni biologi IPB untuk share apa yang sudah mereka lakukan setelah dan mereka alami ketika mereka sudah lulus dan melakukan pekerjaan mereka di bidangnya masing-masing. Alumni yang jadi speaker boleh siapapun asalkan memiliki niat untuk sharing pengalamannya di suatu bidang tertentu, entah itu laboratorium practice, pengusaha, ataupun bentuk karir yang mungkin tidak terpikir oleh seorang biologis. Acara SOTF ini akan terbagi menjadi type and chapter. Kenapa type? Type itu artinya tipe. Tipe bertahan hidup model apa yang dilakukan. Contohnya yang sekarang itu type 1. Type 1 ini membahas tentang cara bertahan hidup sebagai karyawan ataupun staff yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Seperti itu. Masih ada tipe-tipe bertahan hidup yang lainnya yang akan dibahas di chapter-chapter selanjutnya. So, biar kamu nggak ketinggalan, kamu boleh banget tuh ikan hiu pakai sendal swallow. Yuk di-follow IG-nya Imago di @wearetheimago. Ada di kolom chat ya. Tujuan dari acara ini ialah membuat networking atau jejaring antara alumni, mahasiswa, dan semua komponen yang terlibat, memberikan insight baru terhadap sebuah pekerjaan, lalu meningkatkan motivasi untuk tetap bertahan hidup. Oke, Imago sudah mengundang 2 alumni biologi IPB Angkatan 52. Pertama, Ayu Putri Nazli, Supervisor R&D dari PT Danfoss Pharma, panggilan kece-nya Yue. Hai Kak Yue. Iya, Kak Yue ini dulu calon satu kelompok studi lapangan saya, jauh banget dari mikrobiologi hidupnya, tapi sekarang jadi Supervisor R&D di bidang mikrobiologi. Nanti mungkin pemaparan lebih lanjutnya akan dipaparkan jelas oleh Kak Yue. Yang kedua itu teman saya juga, Rifda Akmalia, sebagai bagian dari payment OPS project dari Shopee International Indonesia. Jauh banget sih dari bidang biologi, tapi itu tetap cara bertahan hidup. Tipe 1 yang akan dibahas. Pemaparannya langsung oleh Kak Jiol. Jiol itu siapa? Jiol itu nama populernya Kak Rifda Akmalia. Sebenarnya saya mau sapa-sapa nih, di sini dari angkatan berapa aja ya? Coba dari ada angkatan 51? 50 mungkin?
Oke, kalau yang jelas dari 52, 53. Hai Aldilas, hai Adrian dari 54. Septina Veronica 53, 55 Reksa. Hai Rizky Atirana. Nah, Cindy dari 54 juga. Terima kasih berarti dari kurang lebih lah 5 angkatan ada ya dari 52 sampai 55. Ini apa? 50 plus 3. Oke, Renaldi. Renaldi adalah angkatan 50 plus 3, 53. Oke. Tadi terima kasih banyak untuk kehadirannya, meluangkan waktu untuk kita saling share. Di sore ini tadi kan saya udah bilang nih akan ada 2 pembicara, KYW dan KJUL. Sebelumnya saya mau sampaikan runutan acaranya. Durasi acara kita 1 jam. 1 jam, tadi pembukaan, terus sharing pertama dengan KYW, terus KJUL, sesi Q&A, lalu penutupan. Dimohon untuk para survivor untuk menonaktifkan mikrofonnya dan menyesuaikan kondisi ketika acara berlangsung, terutama proses pemaparan materi. Apabila ada yang mau ditanyakan, biasanya kan ketika kuliah nih, misalnya mahasiswa, terus dosen lagi jelasin, tiba-tiba muncul nih pertanyaan. Nah, ditulis aja tuh di kolom chat langsung biar gak lupa. Nanti pada sesi Q&A akan langsung dibahas satu persatu. Bagi teman-teman yang mau raise hand, lalu open mic pun boleh, nanti akan dipersilahkan untuk bertanya langsung. Seperti itu, kita mulai pemaparan yang pertama dari KYW. KYW dipersilahkan. Nah, sebelum KYW lagi bersiap-siap, ya tadi saya bilang KYW ini jauh-jauh lah dari mikrobiologi waktu kuliah tuh sepengetahuan saya ya. Tiba-tiba informasinya terakhir adalah jadi supervisor research and development and microbiology dari PT Dankos. Ya, silahkan KYW. Oke, selamat sore. Suara saya kedengeran nggak? Ya, terdengar. Oke. Jadi, benar kata Indra, pakai gue lu aja ya, biar lebih non-formal gitu. Jadi, emang gue tuh jauh banget lah dari mikro. Ya Allah, dulu mikro gue nilai jelek banget. Beneran. Gue satu SL sama Indra tadinya, direncanakan. Untuk jamur ya, Indra? Iya. Terus, karena gue alergi spora, waktu itu alergi spora gue lagi parah. Jadi dokter bilang gue tuh nggak boleh ketemu spora dulu banyak-banyak. Jadilah gue minta ganti. Nah, di situ gue minta ganti jadi lingkungan. Terus PL tuh gue udah kepepet. PL gue akhirnya nyari yang paling dapat aja. Akhirnya gue di BUF, itu di perbunga-bungaan. Nggak ada hubungannya sama mikro. Terus skripsi pun, gue skripsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan mikro juga, sama sekali. Skripsi gue tuh tentang premenstrual syndrome dan makanan, jadi kayak jauh lah dari mikro. Jadi sekarang gue mau jelasin pekerjaan gue yang sekarang. Sekarang gue jadi scientist. Kalau misalnya di research and development itu supervisor namanya scientist. Jadi scientist di bagian mikro untuk analytical development gitu. Nah, jadi pertamanya itu gue jelasin R&D secara gede dulu ya. Gue tuh kerja di Dankos Pharma. Dankos Pharma itu anak company-nya Kalbe. Kalbe itu punya 4 pharma untuk pharma. Vima, Dankos, Gov, dan yang satu lagi itu yang terakhir HJ dan Kalbe. Jadi di situ R&D-nya cuma ada dua tim, R&D 1 dan R&D 2. Nah, gue tuh R&D 2. Dan gue satu-satunya scientist mikro di R&D 2. Padahal gue sama sekali tidak ada basic mikronya zaman kuliah. Terus, mungkin lebih ngomongin ke apa yang selama ini gue kerjakan di pekerjaan gue. Jadi mungkin kalian bakal mikir, oh R&D itu yang bikin obat, gitu. Memang benar, pertama ada bagian formulasi. Tapi untuk mikro itu nggak ada megang di bagian formulasi. Biasanya untuk mikro itu megang di bagian analytical development.
karena kaitannya sama quality control. Mungkin kalian sering dengar ya, kalau misalnya lulusan mikrobiologi itu paling banyak di industri makanan, itu terutama di QC kan, di quality control, di quality assurance gitu. Karena memang mikrobiologi itu penting banget di industri makanan, di semua industri lebih tepatnya, di bagian quality. Karena di setiap quality itu mikrobiologinya pasti dilihat. Terus, sebentar. Kenapa? Oke, kenapa gue memilih pekerjaan gue yang sekarang? Sebenarnya tuh nggak ada pilihan ya, namanya juga fresh graduate. Jadi kita tuh, gimana gue tuh sama kayak kalian semua yang mungkin 52 ngerasain gimana rasanya jadi fresh graduate, yang harus terima apa aja, lu dapet di mana aja, lu nggak bisa pilih-pilih. Lu nggak bisa terlalu idealis, lu tuh mau ini doang gitu, nggak bisa menurut gue pribadi. Mungkin kalau memang kalian berminat di satu pekerjaan dan emang idealis ingin di pekerjaan itu saja, itu kembali ke kalian lagi. Tapi karena gue merasa gue ingin mencoba hal-hal baru yang bahkan belum gue coba, jadi gue apply ke segala tempat. Jadi nggak ada alasan khusus kenapa gue memilih pilihan ini gitu. Terus recruitment proses, waktu gue direkrut itu agak-agak drama nih. Jadi ceritanya, gue tuh lagi magang di Sukovindo bareng sama temen gue, Putri Tania Ariana, angkatan 52 juga. Gue tuh belajar mikro banyak banget bareng sama dia di Sukovindo. Jadi waktu itu, pas masih 1 bulan di Sukovindo, gue nge-apply lewat Jobstreet. Jadi penting banget nih, kalian LinkedIn sama Jobstreet, itu 2 menurut gue penting. Terus Kaliber. Tapi yang menurut gue banyak banget company pakai untuk nge-hire, itu tuh LinkedIn sama Jobstreet. Dan ini pun udah diakuin sama HRD gue, kalau misalnya mereka itu lebih seneng ngeliat orang yang LinkedIn-nya tuh rapih. Kayak teratur, jelas, apa aja yang pernah lu lakuin selama kuliah, organisasi apa aja yang pernah lu ikutin, apa aja job desk lu selama di kepanitiaan, di organisasi. Karena dari situ artinya HRD tuh tahu kalau lu tuh bisa mendeskripsikan diri lu dan mereka jadi tahu gambaran tanpa perlu kayak menerka lagi gitu loh. Nah, jadi pesan gue sih untuk LinkedIn sama Jobstreet tolong dilengkapin banget karena gue dapat pekerjaan ini tuh dari Jobstreet. Dan rekrutmen awal itu gue dipanggil jadi QC. Gue sebenarnya mau jadi supervisor QC mikro. Terus udah ke user pertama, terus ditolak. Gue sempat ditolak juga di user pertama. Terus abis itu di HRD-nya bilang, aku tetap akan usahain kamu untuk di position lain. Jadi ini gue kasih bocoran kalau misalnya untuk di Kalbe Company itu ketika lu gagal di satu posisi, CV lu tuh nggak langsung dibuang. Ketika lu udah nyampe tahap wawancara, CV lu itu ketika lu gagal di satu user akan disebar ke anak perusahaan lain, ke anak company lain, gitu. Disebar, nanti ketika HRD dari anak company itu mau, mereka akan panggil untuk mencari di anak company yang lain, gitu. Nah, itu di R&D, karena kebetulan waktu itu yang di R&D supervisor mikro satu-satunya tuh resign. Terus ekspektasi gue tuh di awal nggak punya ekspektasi apa-apa, namanya juga fresh grad ya. Ekspektasinya ya kerja gitu, gue bakal dapat sebuah hal yang baru, optimistik gitu. Kayak berpikirnya, gue bisa nggak ya? Kan gue nggak ada background mikro, dan gue pun di Sukovindo baru 2 bulan, gue mikir kayak gitu. Terus ternyata setelah berjalan waktu, itu gue cuma dikasih waktu transfer 1 bulan.
Jadi supervisor yang lama ini tuh akan resign dalam waktu 1 bulan, sehingga gue harus bisa nge-handle kerjaan dia dalam waktu 1 bulan. Gue harus bisa mengerti lah pekerjaan dia dalam waktu 1 bulan. Jadi gue beneran transfer tuh cuma dalam waktu 1 bulan. Gue nggak ngerti mikro sama sekali, gue nggak punya background mikro sama sekali. Tapi gue mau belajar. Ya, si Ella jadi kayak membanggakan diri gitu ya. Tapi itu poin penting sih menurut gue, kalau misalnya kalian jadi fresh grad dan tidak terlalu idealis mau di jenis pekerjaan apa, percaya aja dan mau belajar. Itu 2 hal yang paling penting. Karena ketika lu udah punya bibit mau belajar, halangan apapun tuh nggak akan jadi masalah. Jadi mikrobiologi yang paling susah menurut gue itu di mikrobiologi farmasi. Karena guideline-nya banyak. Tapi syukurnya kita di IPB itu ya tetap dicekokin gitu ya. Walaupun kita nggak mau mikro tuh tetap dicekokin mikro gitu. Jadinya kita udah punya kayak basicnya. Sebenarnya basicnya tuh sama. Basicnya tuh ya pengujian-pengujian mikrobiologi yang di standar lah, yang kayak strict, pour plate, itu pasti ada gitu. Tapi yang lebih susahnya itu adalah ketika masuk ke industri pangan, farmasi, dan yang lain-lain, yang membedakan itu adalah di guideline atau di aturan gitu. Kalau misalnya kalian tahu SNI, ISO gitu. Nah, misalnya kalian tertarik nih, kalian bisa ikut training ISO atau SNI gitu. Karena itu tuh bakal jadi nilai plus di CV kalian. Terus kegiatan yang sekarang gue lakuin itu, gue ngedevelop metode. Jadi nggak usah panjang kali lebar ya, karena ini tuh teknis banget. Jadi metode QC itu akan QC kan tugasnya memastikan bahwa produk itu lulus quality control gitu kan. Nah, dia akan pakai metode analisa. Metode analisanya itu gue yang ngembangin untuk bagian mikronya gitu. Untuk teknisnya, mungkin kalau ada yang pengen belajar atau pengen tahu tentang mikrobiologi farmasi dan pengembangan metode, nanti bisa hubungin panitia untuk minta email gue. Gue akan dengan senang hati memberi kalian pengetahuan sedikit lah yang gue tahu tentang pengembangan metode. Jadi bisa buat bekal juga. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya juga bisa tanya lewat panitia untuk tanya kontak gue ya. Terus, nah ini, gue mau nge-highlight di apa yang perlu disiapin untuk posisi gue sekarang. Kalau misalnya nih, gue bilang ya, menurut gue yang penting itu belajar bahasa Inggris. Saat ini ya, karena kita tuh ngeremehin banget gitu, kayak ya udahlah, untuk apa sih bahasa Inggris gitu, kita mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata untuk sekarang di industri itu kita tuh udah nge-ekspor obat itu keluar. Kita nge-ekspor obat itu ke Eropa. Contoh kemarin gue ada ngembangin produk untuk ke Eropa dan auditnya itu langsung dari Eropa. Sehingga semua dokumentasi lu tuh harus dalam bahasa Inggris. Untungnya sih kita di IPB, TPB wajib ya 500 TOEFL-nya, kalau enggak harus dapat nilai A gitu kan. Jadi udah ngebantu. Cuman menurut gue, kalau kalian punya waktu luang, coba diasah untuk belajar bahasa Inggrisnya lagi. Bahasa Inggris gue jauh banget lah dari sempurna. Tapi maksudnya kita harus terus-terus memperbaiki diri di bagian itu, gue bilang. Jadi pesan gue sih, udah kalau kalian tanya, apa sih yang penting gitu. Apa sih yang penting dari awal gue jadi job seeker sampai sekarang itu, yang pertama itu LinkedIn dirapihin, Jobstreet dirapihin, itu paling penting. Terus CV jangan ribet-ribet, gak dibaca sama HRD. Terus nanti mungkin bisa kontak gue lagi, gue akan share gimana CV yang baik dan benar. Tapi nggak baik dan benar banget sih, maksudnya ya se-HRD-nya gue gitu. Terus abis itu yang
yang kayak menurut gue paling susah dihadepin gitu di pekerjaan ini tuh adalah perasaan dari diri gue sendiri. Jadi gue ngerasa karena gue bukan anak mikro, gue sering underestimate diri gue sendiri. Nah, pesan gue buat kalian, jangan underestimate diri kalian karena itu hanya akan mengunci potensi yang ada gitu. Sedih. Jadi kalian harus pede terhadap diri kalian, pasti bisa. Yang bukan anak mikro pasti bisa kerja di mikro juga. Lihat gue adalah sebagai contoh. Dan banyak juga kok yang bukan anak mikro, yang banyaknya anak hewan, akhirnya juga di mikro juga. Karena memang sejujurnya untuk industri kita tuh paling besar butuh mikro di QC dan QE. Jadi bukan berarti gue bilang yang lain nggak penting ya. Cuman melihat dari persentase di dunia kerja itu rata-rata yang buka untuk biologi itu QE, QC, bagian mikrobiologi gitu. Mungkin sekian dari gue kali. Udah cukup. Nanti dilanjutkan di pertanyaan ya. Oke, terima kasih Kak Yue. Jadi yang saya highlight nih dari obrolan Kak Yue yang pertama, fresh grade itu jangan terlalu idealis. Boleh sih idealis, tapi ya apa ya, menerima juga kompromi. Kita harus punya kompromi, terus LinkedIn, Jobstreet, CV, rapi, bahasa Inggrisnya ditingkatkan, misalnya mumpung masih mahasiswa. Kalaupun misalnya udah lulus pun rasanya belajar itu tetap harus, kalau bisa nambah bahasa mungkin satu, Prancis apa lagi dan lain-lain, sehingga jadi polyglot pun tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya kita ke Kak Jiul. Kak Jiul ini, pengetahuan saya, senangnya itu ekologi, bahkan ekologi pegunungan. Saya lupa gunung apa itu waktu dia skripsi. Tapi sekarang berurusan dengan ekologi keuangan kayaknya. Ekologi dengan Shopee 99 kemarin ada ikutan. Ya, Kak Jiul, mangga Ya, Kak halo. Jiul. Ya, Mas Indra, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya teman-teman yang belum kenal, mungkin gue sangat-sangat jarang terlihat di Departemen Biologi ya. Jarang terlihat karena memang ya jarang terlihat gitu. Gue mau perkenalkan diri dulu. Yang sebelumnya mungkin belum pernah lihat gue atau belum pernah kenal sama gue. Nama gue Rifda Akmalia, biasa dipanggil Jiul. Gue dari Biologi 52 juga. Dan dulu skripsinya itu ekologi bareng sama Pak Hirmas, di bawah bimbingan Pak Hirmas sama Bu Rini. Gitu. Jadi gue tentang fungsi ekologis di Merapi. Jadi kemarin gue ngambil data ke Merapi kayak gitu. Nah di sini tadi kan udah dijelasin ya, kalau dari US sendiri memang lulusan biologi yang kerjanya juga di bidang biologi, walaupun nggak sejalur kayak misalnya tadi Yure bukan di bidang mikrobiologi, tapi sekarang di bidang mikrologi. Tapi kalau gue sendiri, gue adalah lulusan biologi dan kerjanya itu out of the box. I mean like bener-bener di luar background-nya banget. Gue lulusan biologi, tapi gue kerjanya sebagai analis operations payment di Shopee. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu Shopee, teman-teman boleh langsung googling Shopee ataupun download aplikasinya yang warnanya oranye dan juga ada tas belanjanya ya. Jangan sampai salah warna, pokoknya warnanya oranye. Oke? Okay? Terus, sorry banget nih promosi. Di sini gue mau jelasin dulu kenapa posisinya ya. Posisinya tadi sebagai analis operation payment, dan untuk kerjanya sendiri sebenarnya bukan berkutat pada keuangan gitu, karena gue bukan di bagian yang keuangan meskipun gue di bagian payment. Untuk payment sendiri, kalau teman-teman tahu ada yang namanya Shopee Pay dan juga ada Shopee Pay Later. Gue ini di bagian Shopee Pay Later ya, Shopee Pay Later yang bayarnya nanti, belinya sekarang bayarnya nanti, maksudnya bisa dicicil gitu. Jadi gue di bagian Shopee Pay Later. Gue ngapain aja sih di situ? Sebenarnya tugas utama gue adalah gue gimana caranya bisa meningkatkan kontaktabilitas antara divisi desk collection atau divisi penagihan sama pengguna Shopee Pay Later gitu. Jadi untuk pengguna-pengguna Shopee Pay Later yang mungkin bayarnya telat
kan berarti nanti akan dilakukan penagihan oleh bagian desk collection. Nah, di sini tuh tim gue itu tugasnya gimana caranya biar mereka itu bisa sama-sama terhubung gitu untuk meningkatkan kontabilitasnya. Jadi di sini gue nanti akan tugasnya mengevaluasi, kemudian juga melakukan strategi baru gitu atau membentuk strategi baru, kemudian melakukan pembaharuan sehingga nanti hasil yang sudah kita uji gitu, strategi dari yang sudah kita rencanakan kemudian kita uji coba dan hasilnya nanti akan kembali dikirimkan ke bagian desk collections untuk mereka kembali melakukan tugasnya untuk melakukan penagihan kepada user Shopee PayLater seperti itu secara umum ya. Kemudian kenapa sih gue memilih analis operation payment di Shopee padahal ini nggak sesuai sama background gue sendiri? Oke, boleh cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya dari awal gue lulus, gue sepertinya tidak ada rasa pengen kerja di bidang geologi gitu. Jadi semenjak gue lulus, gue coba apply kerja, tapi yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan biologi. Gue tidak berharap atau gue tidak pernah apply di bagian quality control ataupun seperti gue di research development atau di bagian LIPI, pokoknya gue sama sekali nggak apply di bidang biologi gitu. Jadi gue coba apply yang memang kira-kira gue pengen tapi out of biologi gitu. Tetap gue melakukan filter, tetap diseleksi kira-kira gue pengennya di mana, cocoknya di mana gitu. Terus selain itu, kenapa gue memilih posisi ini? Karena pertama kali gue ngelihat requirement-nya, mereka mintanya lulusan sarjana juga, dan mereka minta kayak lo tuh at least bisa komunikasi, terus bagus negosiasi segala macam, dan gue merasa bahwa aduh kayaknya gue lumayan lah, maksudnya cocok gitu, bisa buat menempati posisi ini gitu. Makanya that's why gue apply di posisi ini. Selain itu gue kalau mau apply pekerjaan di suatu perusahaan itu ada tiga hal yang jadi pertimbangan gue pribadi. Yang pertama itu gue melihat apakah perusahaan ini bisa membantu gue berkembang dalam arti kata berkembang secara karir, berkembang secara soft skill maupun hard skill gue. Itu yang pertama gue lihat. Terus yang kedua adalah dari sisi gajinya. Gue di sini melihat gajinya kira-kira pas nggak ya buat gue yang hidup di ibu kota gitu. Tapi karena gue berpikir jangan sampai gue memilih pekerjaan tetapi gajinya tidak mencukupi gue buat tinggal di ibu kota. Jadi ini sebenarnya gue menyarankan aja sih buat teman-teman yang mungkin nanti bakal mencari pekerjaan, apalagi buat teman-teman yang dari luar daerah gitu ya. Kalau misalnya mau milih pekerjaan, coba dipertimbangkan juga ya untuk masalah gaji, karena jangan sampai kalian asal kerja tapi ternyata gajinya nggak cukup buat memenuhi kebutuhan kalian, karena kan kalian juga harus bayar kos, kalian harus makan sehari-hari, mungkin juga buat dikirim ke orang tua ataupun buat ditabung gitu. Jadi kalian harus pertimbangin banget gaji juga gitu. Terus yang ketiga adalah lingkungannya. Di sini gue melihat untuk bekerja di Shopee secara lingkungan gue sangat-sangat merasa nyaman ya. I think Shopee is a great place to start my job gitu. Jadi di Shopee ini mereka benar-benar ngasih provide fasilitas yang bagus, kemudian provide dari segi lingkungan, dari senior-seniornya mereka sangat-sangat membantu gue gitu, dan menurut gue sangat bagus banget lah Shopee, karena juga gue melihat mereka menyediakan yang namanya skill improvement setiap bulannya. Jadi meskipun kita di bidang payment nih, nanti mereka akan tetap memberikan kita pilihan apa kalau mau ada improvement tentang kesehatan atau istilahnya kayak seminar kesehatan, ataupun ada seminar-seminar kayak gimana sih caranya lo menata karir lo kayak gitu-gitu, pokoknya banyak banget. Terus selain itu juga mereka provide fasilitas untuk kita olahraga. Jadi di sana juga ada tim-tim atau misalkan kayak tim olahraga futsal, terus juga ada zumba segala macam. Dan gue melihat itu sangat bagus, dan gue juga merasa bahwa kayaknya untuk pekerjaan pertama gue di Shopee itu akan menjadi sebuah awal yang bagus gitu, maksudnya karena kan Shopee sekarang lagi ada di, kalau misalnya teman-teman boleh cari, lagi ada di first, istilahnya jadi sebagai e-commerce gitu ya. Itu tuh jadi e-commerce yang pertama di Indonesia. Jadi gue merasa itu ya boleh lah gitu. Nah, kemudian
Untuk selanjutnya itu proses rekrutmen ketika gue mendaftar di Shopee. Oke, sejauh ini ada 5 proses yang kemarin gue jalanin. Yang pertama itu seleksi berkas, itu CV. Terus yang kedua itu ada tes namanya psikotes, biasa lah psikotes. Habis itu tes kemampuan dasar yang nantinya lo akan bekerja di situ tuh lo taunya sejauh mana kayak gitu. Terus juga yang keempat ada interview HR, itu bareng HRD-nya, dan yang kelima ada interview user. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum pernah daftar kerja, belum tahu nih apa sih bedanya interview HR sama interview user. Kalau interview HR itu, dia adalah interview sama HRD-nya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin masih umum banget ya, kayak misalnya, tolong dong ceritain diri lo tuh kayak gimana, kenapa lo mendaftar ini, lalala, itu istilahnya masih pertanyaan umum banget. Tapi ketika lo udah dioper atau masuk ke interview selanjutnya, ke interview user, itu lo udah diinterview sama istilahnya manajer divisinya itu. Jadi nanti di situ lo bakal dikasih pertanyaannya mungkin akan lebih sulit ya dibanding HR, karena di situ lo bakal dikasih case yang nantinya akan lo kerjakan di posisi lo gitu. Bakal dikasih case, terus mereka ngeliat gimana sih caranya lo menyelesaikan case-case itu, kayak gitu. Terus juga mungkin buat temen-temen yang dari luar background yang lo daftar, misalnya lo tadi seperti gue dari biologi, tiba-tiba gue daftar di payment gitu ya. Itu pasti bakal ditanyain banget sama interviewernya. Kenapa sih mau apply di sini padahal kan lo lulusan biologi, tapi kalau daftarnya di payment, itu pasti ditanyain sih sejauh yang gue alamin. Terus lo pasti ditanyain, nggak sayang apa lo kan jurusan biologi tapi lo masuknya di sini. Nah, di situ adalah kesempatan kita yang mungkin out of background buat meyakinkan mereka kalau kita tuh sebenarnya mampu, kalau kita tuh sebenarnya bisa buat mengisi posisi itu meskipun kita tidak selinear gitu dengan pekerjaannya itu sendiri. Dan menurut gue kalian harus bisa mengkaji sedemikian rupa, menunjukkan kalau kalian tuh memang punya potensial di divisi itu. Itu ya. Kemudian untuk skill apa sih yang perlu kita miliki kalau untuk di daftar gue sendiri sih, sebagai posisi gue sejauh ini, mungkin kalian harus ada skill negosiasi yang bagus ya, negosiasi, kemudian komunikasi, terus juga skill analisis, dan juga kalian juga harus target oriented. Jadi kalian dikasih target sekian, kalian harus bisa menyelesaikan, dan kalian harus bisa bekerja di bawah tekanan, kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan mendaftar dari keluar biologi, kalian juga harus bisa lihat nih, kalian nanti misalnya mau daftar apa, kalian harus sesuaiin requirement-nya yang mereka minta, dan kalau misalnya kalian merasa kalian cocok di situ, it's okay, kalian boleh apply, dan kalian harus merasa yakin, kalian harus meyakinkan HRD-nya bahwa kalian bisa menempati posisi itu. Terakhir, untuk pesan buat teman-teman sih, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung mau bekerja di mana, atau nanti ke depannya mau jadi apa, tapi gue pengen cari kerjaan yang sesuai dengan passion gue, gitu. Seperti yang dibilang Yue tadi, kita jangan terlalu, gimana ya, jangan terlalu idealis lah ya, jangan terlalu idealis, karena apalagi posisi sekarang itu, lagi pandemi, mungkin susah juga nyari kerja, terus juga kita ini sedang beradaptasi sama kebiasaan baru. Jadi gue rasa mungkin buat teman-teman, bolehlah teman-teman dari jurusan biologi tetap mencari pekerjaan yang memang kalau misalkan teman-teman mau di biologi, coba dicari biologi. Tapi ingat kalian juga harus punya plan B-nya. Jadi jangan sampai waktu kalian kebuang cuma buat nungguin kalian keterima atau enggak di biologi itu, di pekerjaan di biologi itu. Tapi kalian juga harus punya plan B, misalnya, oke, kalau misalkan gue 3 bulan atau 4 bulan nggak keterima-terima juga atau nggak ada panggilan interview, gue harus coba cari pekerjaan baru atau jenis pekerjaan baru yang gue pengenin gitu. At least lo udah punya list-listnya pengen di mana aja selain di biologi gitu. Jadi gue rasa kalian juga harus bisa terbuka dengan kesempatan baru, kalian juga harus bisa adaptasi di new era ini, dan pokoknya tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan juga tetap jalin komunikasi dan silaturahmi dengan siapapun ya, karena kalian gak akan pernah tahu kalau ternyata sebenarnya rezeki kalian itu ya di mereka, atau mungkin aja nih kalian pengennya di biologi tapi tiba-tiba kalian masuknya di marketing. Kalian nggak pernah tahu ternyata pembuka rezeki kalian kerja ke depannya itu dari marketing. Misalnya kalian ketemu temen yang
lagi butuh orang cica, terus tiba-tiba karena teman kalian tahu kalian dari orang biologi, tiba-tiba ya mereka nawarin kerja ke kalian. Intinya jangan pernah putus silaturahmi buat meningkatin channel juga sih. Gitu. Sekian sih dari gue, mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thanks, Gio. Sebuah kalimat yang luar biasa. Jaga silaturahmi karena kita nggak tahu rezeki kita tuh dibuka oleh siapa jalannya. Memang oleh Tuhan, tapi maksudnya ada dari manusianya itu seperti apa. Terima kasih banyak. Hal-hal yang penting dari Kak Jiul yang saya highlight itu adalah sama, pemikiran untuk memikirkan apakah kita bisa berkembang, karir kita, soft skill kita, hard skill kita, terus gaji dan lingkungan. Itu hal yang perlu dipikirkan ketika kita mau memilih pekerjaan. Terus, kalau misalnya urusannya dengan, mungkin yang kalau Kak Jiul tadi out of the box, negotiate, how to negotiate people itu menjadi hal yang sangat penting. Karena mungkin kalau biologi, bukan berarti meremehkan kemampuan labnya ya, enggak. Tapi mungkin ada sedikit kekurangan, mungkin biasanya ngobrol atau enggak, jadi kurang biasa negosiasi, mungkin itu bisa ditingkatkan. Terus, pembuktian bahwa biologi itu bisa out of the box. Kak Ziul ini salah satu contoh biologis yang melontarkan dirinya ke dunia yang bukan biologis tapi tetap hidup, gitu kan ya. Dan planning. Kalau misalnya planning A nggak jalan, planning B, planning C gitu kan ya, tetap planning harus dibuat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang memang cocok dan ya alhamdulillah lah buat teman-teman gitu kan. Kita langsung ke sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Sepertinya saya mau coba ada Reynaldi Satria. Pertanyaannya ada beberapa, jadi kalau misalnya disampaikan langsung kayaknya lebih menyenangkan gitu. Coba ada Reynaldi Satria. Ada, Kak. Ya, mangga. Oke. Open mic and video, your video. Biar orang-orang tahu. Ini lumayan nih buat networking Ray ataupun teman-teman yang lain untuk open mic. Oh, tahu. Oh, ini yang namanya Ray gitu. Mangga. Mic aja ya, Kak ya, soalnya malu. Oh, oke. Gak apa-apa. Oke. Yeah. Perkenalan diri dulu ya, Ray. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat Salam. sore. Sebelumnya terima kasih banyak buat kakak 52 yang udah membuat platform ini untuk berguna banget gitu, apalagi buat fresh graduate dan yang mau cari pekerjaan gitu. Mau tanya buat Kak Yue, pertanyaannya itu waktu kakak daftar dulu tuh sertifikasi yang kayak ISO, SNI itu kan macam-macam ya, kakak ada HACCP yang dan sebagainya, dan itu yang paling penting tuh apa aja sih Kak gitu. Terus sama pas interview itu ditanya pas interview user ditanyanya pengetahuan mikrob apa aja tuh kayak gimana, atau bahkan misalkan buat Kak Jiu sama Kak Yue juga nggak apa-apa. Itu waktu kakak daftar kerja pakai SKL atau ijazah Kak? Kira-kira kalau kita pakai SKL aja bisa atau enggak? Udah sih, makasih. Oke, thank you, Ray. Tadi pertanyaannya itu ke Yue dan Jiul, yang terutama itu terkait SKL. Kalau untuk yang kedua, bertanya kepada kedua orang ini. Lalu yang spesifik ke Yue itu terkait spesifikasi ISO berapa lah itu 22.000 dan lain-lainnya. Emang enggak? Siapa dulu? Yue dulu mungkin? Oke, izin jawab ya. Buat sertifikasi, jujur, waktu gue daftar, gue belum punya sertifikasi apa-apa. Tapi, waktu di Sukovindo, jadi Sukovindo itu kan dia tuh badan sertifikasi juga kan. Dia tuh, di sana itu ada ISO sama SNI. Itu dua yang paling penting buat pangan. Kalau untuk industri farmasi, kita ngacunya ke BPOM. BPOM itu punya aturan sendiri. BPOM itu punya aturan sendiri dan USP.
Untuk saat ini, untuk farmasi memang belum accessible, belum bisa diakses dengan mudah gitu ya untuk trainingnya, untuk mikrobiologinya. Lebih mudah untuk akses ISO atau SNI kan. ISO 22000 benar tadi kata Indra. Dan ada beberapa bab gitu. Karena kalau SNI itu dia dipisah, SNI itu dipisah per jenis sediaan, misalnya kayak standar khusus untuk rebusan tahu misalnya, standar khusus untuk ini, untuk itu. Jadi dia punya spesifikasi tertentu. Nah, di USP atau United States of Pharmacope, jadi kalau untuk farmasi sendiri itu, sertifikasinya kan dari Pharmacope namanya, gitu. Jadi balik lagi sih ke industri mana yang Ray mau. Kalau misalnya menurut gue sih, selama kalian ini kan masih fresh graduate ya, kalau misalnya ikut-ikut kayak gitu kan bayar. Soalnya kan ISO dan SNI itu lumayan ya, ada yang paling murah kalau gue nggak salah tuh satu sesi itu 250-an gitu ya. Nah, jadi menurut gue sih kalian belajar dari yang sumber-sumber open source aja. Jadi tuh ada SNI dan ISO yang, jadi dulu tuh SNI sama ISO tuh belum berbayar, kalau gue nggak salah tuh ada PDF-nya yang legal gitu. Jadi bisa belajar dari yang open source gitu, atau dia kalau untuk farmasi USP tuh ada juga yang open source. Jadi trik dari gue waktu itu, karena gue tahu nih dikit-dikit, gue tahu nih ISO ini tuh tentang ini, gue tahu ISO ini tentang ini, tentang itu, gue tulis aja mengetahui ISO segini. Terus gue jelasin tuh dikit di CV gue gitu. Jadi gue nggak bilang gue tersertifikasi. Gue cuma bilang gue mengetahui ISO, memahami USP, memahami EP. Kan soalnya kalau kalian ikut sertifikasi itu bakal mahal. Tapi kalau kalian punya rezeki berlebih, gue saranin ikut ISO 22000. Itu Basic Microbiology for Food, kalau nggak salah. Terus tadi Ray nanya juga, skill mikronya tuh apa aja yang ditanya di user. Yang ditanya itu sebenarnya dasar, terutama di farmasi. Gue kasih bocoran, orang-orang farmasi nggak ada yang tahu mikro. Yang tahu mikro cuma orang mikronya. Jadi orang farmasi itu jarang banget, dikit banget yang mereka lulusan apoteker tapi tertarik sama mikro tuh dikit. Paling kalau dari manajer gue itu, dari 10 manajer ada 1. Jadi dikit banget. Nah, manajer gue termasuk yang paham mikro. Jadi dia nanyanya dasar. Yang pertama, teknik pembuatan suspensi mikroba. Pemeliharaan mikroba secara umum lah, kayak buat kultur murni. Terus, kalau untuk di farmasi, maksimum turunan ke berapa, turunan ke 5, gitu. Jadi kayak penyiapan mikrobanya. Kita juga kan belajar itu dasar ya di Mikdas, kayak belajar nyiapin mikroba dan segala jenis. Terus yang kedua, teknik strict plate, pour plate itu sama identifikasi. Yang penting sih penyiapan mikroba, kultivasi, sama identifikasi. 3 itu yang paling sering ditanya sama user kalau untuk mikro. Nanti identifikasi itu ditanya, identifikasinya secara apa? Kan ada yang morfologi, ada yang biochemistry gitu. Nanti kalau yang biochemistry itu ditanyain lagi, kalau misalnya terbentuk cincin indol, gini-gitu, gitu-gitu. Jadi emang kalau user tuh kadang ada yang iseng nanyanya sampai seteknis itu, diidentifikasi, di bagian identifikasi. Kalau gue kemarin sih apes ya, karena dia kan orang farmasi, jadi dia ngerti banget kan, biochemistry itu dia ngerti. Jadi dia nanyanya ya yang biochemistry, dia nggak nanya gram positif, gram negatif, pewarnaan tuh dia nggak nanya. Karena dia juga nggak ngerti. Tapi intinya gitu, yang ditanya itu lebih ke dasar, Mikdas banget. Jadi sebelum interview user, selain perlu belajar mikrobiologi khusus untuk industri itu, pelajarin lagi mikrobiologi dasar. Karena semua mikrobiologi dasar itu bakal jadi landasan buat mikrobiologi industri.
Terus jawab yang tadi, gue daftar pakai SKL. Sip. Silakan, Kak Jiul. Ya, untuk gue di Shopee kemarin itu daftarnya nggak pakai SKL, nggak pakai ijazah, tapi cuma kita nyerahin CV aja. Karena di sana juga ijazah nggak ditahan sih, setahu gue. Untuk departemen divisi mana aja juga ijazah nggak ditahan, jadi enak gitu. Itu aja, jadi cuma CV doang. Oke, thanks. For the next question, ini sebenarnya menurut saya pertanyaannya bisa ke Kak Yue dan Kak Jiul. Boleh minta dari Aldilas Fauzan, boleh minta sharing tentang pengalaman internship dari mulai kapan dan bagaimana dapetin kesempatan buat internship dan adakah minimal requirement yang dibutuhin. Jadi kalau misalnya waktu 52 itu magang itu kita menyebutnya praktik lapang, tapi kan next-nya itu jadi KKN ya. Nah, mungkin bisa dimodif pertanyaannya kalau misalnya udah lulus tuh apakah perlu magang atau fokus aja nyari kerja? Untuk keduanya, dari Kak Yue dan Kak Jiul, silahkan. Kak Jiul dulu boleh? Oke, kalau ini berarti setelah lulus kan ya? Nanya Kalau magangnya kan? ya kalau misalnya Kak Jiul dan Yue pernah misalnya mungkin waktu libur semesteran pernah magang, boleh diceritakan ataupun waktu setelah lulus baru magang juga boleh diceritakan. Oke, gue mau jawab. Jadi sebenarnya setelah lulus itu gue tidak ada magang-magang ya. Tapi gue cari beberapa freelance dan sebenarnya itu juga nggak nyambung sih sama pekerjaan gue sekarang freelance. Karena waktu itu tujuan gue adalah penting gue dapat duit buat jajan gitu. Intinya gitu waktu pas nyari freelance. Tapi kalau kira-kira penting nggak sih magang sebelum dapat kerja? Sebenarnya kalau tergantung pekerjaan kalian sih, ada juga pekerjaan yang memang mereka lebih milih yang punya pengalaman gitu, misalkan setahun atau 2 tahun punya pengalaman di bidang yang kalian apply. Itu ya kalian perlu magang dulu gitu, berarti kalian juga harus cari dulu requirement yang kalian mau apply itu seperti apa, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian sekarang posisinya misalnya masih nyari-nyari kerja nih dan kalian masih gambling banget kira-kira dapet apa enggak ya dekat-dekat ini gitu. Tapi gue punya ini nih, punya waktu luang juga, jadi gue gabut atau misalnya gue punya biaya berlebih, ya gue saranin sih kalian boleh ikut magang, ikut aja gitu. Karena itu bakal nambah channel juga, nambah pengalaman juga dan biasanya dari perusahaan sendiri bakal memilih kalian gitu karena kalian punya pengalaman yang lebih, apalagi kalian dari universitas yang menurut gue kita kan masuk IPB kan masuk 3 besar juga ya sekarang ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga sekarang itu banyak perusahaan yang mencari lulusan-lulusan dari universitas ternama seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya waktu luang, punya biaya lebih, kalian boleh ikut magang gitu. Karena untuk magang sendiri sejujurnya gajinya masih dikatakan bisa dibilang manusiawi untuk sebagian orang, bisa dibilang tidak manusiawi untuk sebagian orang. Jadi itu adalah pilihan kalian kembali lagi seperti itu. Oke, Kak Yue. Oke, kalau dari gue, iya benar kali Jiul, bener banget. Kalau emang kalian ya, daripada kumpul di rumah gitu, kalau misalnya biasanya ada banyak ini ya, banyak share buat minta internship. Jadi sebenarnya tapi kalian harus ini semua tuh udah disampaikan NGO. Kenapa kalian harus magang? Terus apa? Menurut gue ada satu hal yang menurut gue harus kalian pertimbangkan saat kalian ditawarin magang nih. Biasanya pekerjaan magang suka nggak manusiawi. Jadi gue pernah punya teman pengalaman. Suara gue putus-putus nggak sih? Iya. Coba kalimat sebelumnya mungkin bisa diulang dulu. Oke. Jadi sekarang udah nggak putus-putus kan? Udah, nggak lancar, Jaya. Oke. Jadi kadang tuh ada perusahaan, kalian harus cek juga nih perusahaannya tuh legal enggak satu. Terus yang kedua perusahaannya nih track recordnya bagus atau enggak. Itu either di mau cari kerja atau mau di luar ya sih. Kadang ada yang misalnya ngebuka buat intern, itu dia kayak mau mendapatkan tenaga kerja murah. Jadi
open internship. Masih putus-putus ya? Aduh, sedih banget. Oke, sedikit putus-putus sih. Oke. Kayaknya gue pindah ke HP deh buat suara ya. Halo? Halo ya, Halo? cukup. Ya, Oke. ya, bagus. Oke, baiklah, pakai HP saja. Jadi, kalau menurut gue ya gitu, dicek dulu perusahaannya, gimana, bagus atau enggak track record-nya. Jadi, ada yang banyak pengalaman teman gue tuh, dia, ntar ini kenapa nggak bisa di-mute ya? Mohon maaf sebentar guys. Udah normal kok, udah di-mute. Oke, dah. Nggak, suara gue feedback itu loh dari laptop. Oh, oke. Jadi, terus gini, banyak yang ujungnya itu menyerah di internnya, misalnya di internnya kontrak 3 bulan gitu. Tapi dia menyerah di tengah-tengah, terus akhirnya nggak dapet sertifikat lah dari perusahaan itu atau gimana. Karena kerjanya nggak manusiawi. Jadi mereka intern, tapi kayak kuda gitu loh, kayak disuruh kerja, mati-matian gitu, kayak lu ngelebihin kerja karyawan biasa. Walaupun lu remote kerjanya. Tapi maksudnya jangan terima yang kayak gitu. Cari, bener kata Jiul, sama kayak tadi pas Jiul jelasin, pas dia mau cari kerja tuh dia ngelihat ini tuh bisa mengembangkan soft skill gue atau enggak. Ini tuh bisa jadi pengembangan development buat diri gue atau enggak gitu. Nah, kalian cari internship yang kira-kira dari bukan nature ya, dari lingkungan perusahaannya tuh memungkinkan kalian untuk maju. Untuk cari internship itu kalau gue tuh abis lulus, waktu itu ada program namanya Magang BUMN, itu diadainnya sama CDA. Jadi CDA itu minta kita daftar. Jadi silahkan buka LinkedIn-nya CDA, karena walaupun mereka underrated, tapi mereka kadang sedikit berguna. Bukan sedikit lah, berguna banget lah sebenarnya. Mungkin cuman kadang-kadang CDA tuh kayak terkesan mau tak mau gitu kan, membuat sesuatu, tapi sebenarnya mereka tuh tetap serving and searching the best gitulah, tetap sesuai moto IPB. Jadi silahkan dicek CDA, karena kadang-kadang kita terlalu fokus untuk mencari job, kita mencari kayak job portal di luar sana, padahal kita punya CDA gitu. Untuk internship di CDA banyak, bisa coba cari-cari. Waktu itu gue magang BUMN, ditawarinnya sama Putri Tania Ariana, teman gue yang sangat baik. Terus itu ditempatinnya di Cibitung, di Sukovindo. Nah, jadi CDA tuh banyak kok internnya. Kalian bisa, menurut gue sih saat paling tepat itu pas kalian mau nunggu wisuda. Kan gabut tuh. Jadinya boleh lah kalau misalnya sekarang kalian coba apply di cari-cari internship gitu. Oke, thank you Kak Yue dan Kak Jiul. Next question dari Tiara Aulia. Tiara Aulia, mungkin bisa open mic? Iya, Kak. Ya, mangga. Ya. Selamat sore, Kak, semuanya. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yue sama Kak Rifda yang udah sharing tentang pengalamannya. Saya Tiara. Terus saya ada pertanyaan buat Kak Yue sama Kak Rifda. Nah, di sekarang kan lagi rame tentang sistem ETS di beberapa perusahaan ya, Kak ya. Yang ingin saya tanyakan itu pada saat Kakak apply ke perusahaan, apakah CV yang Kakak apply itu mengikuti format ETS atau yang suka ada di format-format di Canva atau di mana gitu. Terus dari Kak Yue sama Kak Rifda ini ada saran nggak untuk membangun rasa pede pas ngejawab pertanyaan di bagian interview user? Udah, itu aja mungkin. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Tiara. Mangga, Mbak Yue ataupun Jiul duluan, boleh? Yue dulu aja kali ya gantian. Oke. Kak Yue. Setahu gue ya, kalau misalnya di
Kalbe Pharma, terutama karena gue cuma tahu di sini. Itu CV itu belum pakai. Jadi ATS itu kan sistem yang untuk screening CV kan. Nah, untuk saat ini tuh Kalbe belum pakai itu. Jadi masih pakai apa ya, kayak sebenarnya ATS, format ATS itu tuh dibuat untuk memudahkan, sebenarnya bukan hanya untuk mesin doang, tapi untuk supaya highlight-nya tuh jelas gitu. Kalau yang sepengetahuan gue ya terkait ATS ini, karena gue nge-apply pekerjaan sebelum sistem ATS ini ada. Oke. Kalau di Kalbe sih belum pakai mesin itu gitu. Maksudnya belum pakai format itu. Sip, thank you, We. Silakan. Ya mau coba jawab. Kalau untuk di Shopee sendiri sebenarnya dari HR waktu itu nggak bilang ada tes segala macam sih, dan kayaknya sih mereka belum apply juga masalah tes ini, karena juga gue seperti gue daftarnya sebelum ada sistem itu. Jadi gue waktu itu masih apply-nya ya, CV-nya sih masih kayak CV ya, maksudnya gini, CV-nya tuh masih nggak terlalu ribet gitu. Yang penting gue naruh yang jelas, nggak terlalu heboh, dan ya jelas aja gitu intinya isi CV-nya ya. Terus kalau misalnya gimana cara bangun kepercayaan diri lo ketika lo jawab pertanyaan dari HR gitu pas interview. Intinya pertama yang jelas, karena mungkin kalian sebagai fresh graduate atau kalian belum pernah interview, gue sangat-sangat menyarankan kalian untuk latihan sebelum interview, karena gini, mungkin ya kalian mau sejago apapun komunikasi kalian, ketika kalian menjawab pasti ada aja interviewer yang tiba-tiba out of the box nanyain kalian hal-hal yang aneh gitu, maksudnya yang tidak kalian pikirkan meskipun kalian udah nyari-nyari, dan kadang kalian juga bisa ngeblank karena kalian merasa gugup atau segala macam. Karena untuk interview sendiri ada yang interviewernya 1, ada yang tiba-tiba langsung 3 gitu. Bahkan gue pernah waktu itu langsung 3 dan gue harus ngejelasin itu semua pakai bahasa Inggris. Bahkan ketika gue ditanya, gue mencantumkan bahasa-bahasa selain bahasa Inggris gitu, misalnya lo jago di mana, itu kalian harus tunjukin juga gimana kalian bisa introductions pakai bahasa itu. Itu sih menurut gue kuasain materi. Terus juga kalian harus mengenal perusahaannya dulu. Kalian pelajarin tuh perusahaannya kayak gimana, karena pasti perusahaan bakal ditanya, Shopee itu apa sih gitu. Kalian tahu Shopee dari mana? Shopee itu gini. Misalnya ada beberapa program umum yang dijalankan Shopee misalnya, ya at least kalian pelajarin juga. Terus kalian juga pelajarin posisi yang kalian apply. Terus isu-isu sekarang juga sih, waktu itu gue juga ditanyain masalah isu-isu sekarang. Jadi ya gue sih menyarankan kalian untuk mempersiapkan itu sebelum interview. Jadi coba list kemungkinan pertanyaan apa aja yang keluar. Terus juga jangan lupa coba tanya teman-teman kalian atau mungkin kating-kating kalian yang pernah interview, Kak, pertanyaannya apa aja sih, Kak, gitu. Jadi kalian bisa lebih prepare gitu aja. Oke, terima kasih Kak Yue dan Kak Jiul. Up next, Aprilia Nurhasna ada? Ada, Kak. Ya, silahkan. Tapi jadi nambah nggak apa-apa, Kak? Oh, Pertanyaan. boleh, nggak apa-apa lah. Yang pertama, perkenalkan, saya Aprilia Nurhasna dari Bio 54. Saya mau nanya seputar negosiasi gaji. Nah, dari pengalaman Kak Firda dan Kak Yue, dari interview gitu-gitu, ada nggak sih negosiasi gajinya? Kalau misalkan ada, gimana prosesnya dan tips-tipsnya gitu. Terus sama mau nanya, sebenarnya PKL sama magang tuh sama atau enggak? Udah, itu aja. Oke, thanks. Terima kasih. Next ya, silahkan Yue dulu tadi. Rifda dulu, pokoknya siapalah. Siapa bebas, Jiul. Ya. Oke, udah gua. Oke. Negosiasi gaji ya. Sebenarnya gini, biasanya kalau misalkan ini sepengalaman gue ya. Iya, nggak apa-apa. Sepengalaman gue untuk gaji seorang fresh graduate gitu, biasanya
kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak terlalu besar, mereka pasti offeringnya itu masih di bawah UMR biasanya gitu. Yang gue tahu dari teman-teman gue juga, karena kalian fresh graduate, jadi mereka memandangnya ya udah lo masih anak baru, dikasih begini juga biasanya mau, karena biasanya orang-orang fresh graduate itu kebanyakan bilang buat cari pengalaman doang kayak gitu kan biasanya sebagai batu loncatan. Tapi untuk negosiasi sendiri sebenarnya tergantung sama perusahaan sih. Biasanya untuk seorang fresh graduate apalagi yang belum punya pengalaman kerja, ada yang ditawarin, ada yang enggak. Biasanya ketika kalian apply tuh suka ada, kalau gue sering apply di job street-nya itu ngelihat mereka itu nyantumin kisaran gajinya biasanya kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya kalian udah punya pengalaman kerja, terus tiba-tiba kalian ditawarin negosiasi gajinya kayak kemarin gitu. Nah, itu biasanya coba deh kalian sebutin gitu, kenapa kalian mintanya segini. Nah, kalian sebutin, karena misalnya gue udah berpengalaman ini, gue bisa ini gitu. Dan gue rasa kalian juga harus bisa sih untuk meyakinkan mereka kalau misalnya kalian itu hidup di ibu kota yang tadi gue bilang. Jadi, menurut gue, kalian tinggal di ibu kota dengan gaji yang segitu, kira-kira cukup atau enggak, itu kayaknya bisa dijadiin alasan juga kalian ketika negosiasi gaji, kayak gitu. Jadi, itu doang sih menurut gue untuk negosiasinya. Yang penting kalian punya skill yang sesuai dengan gaji yang kalian tawarkan, sama cukup atau enggaknya kalian hidup di ibu kota, gitu aja. Iya, benar. Jangan sampai gajinya habis untuk bayar kosan aja gitu ya. Ya, Kak Yue. Kalau dulu waktu daftar, gue sempat daftar di beberapa tempat, dan di beberapa tempat itu rata-rata mereka ada kayak form gitu yang harus kita isi. Itu di awal, di kayak screening awal pas kita dipanggil buat psikotes screening, itu dikasih form, itu kita ada kolom buat ngisi berapa gaji yang Anda inginkan, gitu kurang lebih. Kalau misalnya gue biasa karena fresh graduate tadi ya begitulah, tidak mau karena belum punya pengalaman, jadi gue tuh nulisnya UMR, tepat UMR. Nah, gue pernah punya pengalaman di satu perusahaan yang nggak perlu gue sebut, tapi ujungnya gue nggak jadi di situ gara-gara mereka nggak terima gue minta gaji, sebutlah waktu itu gue minta 5 juta. Karena gue mempertimbangkan load pekerjaan di sana tuh gede banget. Karena dia juga, biasanya kan HR tuh udah ngejelasin tuh, job desk-nya tuh ini, nanti kamu bakal pegang ini, dan ini, gitu. Terus, baru dia bilang, tapi aku lihat di sini kamu mintanya 5 juta. Nah, di situ kan kita mulai bargaining nih. Nego lah gitu bahasanya. Waktu itu tuh gue nego, bener kata Jiul, gue udah ngejelasin kalau ini tuh di ibu kota nggak cukup kalau misalnya hidup hanya dengan uang segitu. Dan saya juga anak perantau gitu. Jadi jelasin kondisi sejujur-jujurnya aja, kondisi keuangan lu ngerantau di sini, nggak punya rumah, jadi lu harus bayar kosan, bayar listrik gitu-gitu. Dan terus gue bilang juga, kan ini load pekerjaannya lebih dari 9 jam gitu. Jadi kayak gue ngebedah sih satu-satu dari job desk yang mereka kasih itu, kira-kira gajinya pantas enggak, baru nego. Tapi pas waktu di Kalbe, gue nggak nego karena untuk, ini gue kasih tahu, untuk di Kalbe Pharma, itu untuk fresh graduate, range gajinya di atas UMR. Untuk S1 itu, sudah pasti, untuk di farmanya sudah pasti jadi supervisor. Dengan 6 bulan masa probation. Jadi 6 bulan itu kayak masa kalian di apa ya? Nanti kalian setelah 6 bulan akan dievaluasi jadi pegawai tetap atau enggak gitu. Jadi kalau di Kalbe gue nggak ada bargaining sih. Cuman di satu perusahaan yang dulu sempat hampir gue masuk, itu gue bargaining dan mereka nggak terima. Oke, terima kasih. Next question dari Kavianto. Kavianto ada? Kavianto Dwi Cahyo? Halo? Ada. Halo. Oke, ya mangga silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaannya bisa buat berdua mungkin ya. Kan Yue dan Jiul saat ini udah di dunia kerja nih. Nah, ada nggak sih, jadi
penyesalan gitu yang dirasakan sekarang kalau misalnya you have a chance to go back to your bachelor study, right? Terus what nih apa nih start nggak usah pakai video ya. Ya, that's fine. Boleh mau pakai video atau enggak pun. Oke, sorry. Iya, jadi mau ngelakuin apa gitu, sesuatu yang dulu belum sempat dilakuin waktu kuliah. Nah, kalau misalnya pengen dilakuin itu, kalau misalnya nanti bisa dilakuin tuh, itu akan sangat berdampak di dunia kerja saat ini gitu. Kebayang nggak? Jadi saat ini kan ngerasa ada penyesalan gitu atau enggak, apa yang belum pernah dilakukan waktu masa kuliah. Nah, kalau dulu kalau itu andai kata dulu itu dilakukan, mungkin saat ini akan lebih mudah gitu. Kayak pertanyaannya seperti itu, Pak Indra. Oke, terima kasih. Mangga, Jiul dulu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Raffianto atas pertanyaannya. Ya. Kalau gue pribadi sih, sebenarnya banyak banget hal yang gue sesali. Gue sesali karena memang kayaknya nggak sesuai sama diri gue sendiri. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, dengan masuk biologi ini sebenarnya juga ya gue sesali gitu. Karena memang tidak sesuai dengan gue, kembali lagi. Mungkin kalau misalnya ditanya apa yang akan gue lakukan ketika misalnya gue udah masuk biologi nih, terus gue belum melakukan apa, mungkin gue akan banyak mencari pengalaman kerja sih, kayak misalnya freelance segala macam, karena dari situ ketika gue lulus mungkin ya nanti orang-orang si interviewernya ini bakal udah ngeliat, oh ternyata mereka udah pernah bergelut loh di dunia pekerjaan, jadi at least untuk dari cara menghadapinya atau bisa apa enggaknya di bawah tekanan, mereka akan lebih berpengalaman. Itu sih paling dari segi pengalaman kerja, sama mungkin soft skill yang lain, kayak mungkin gue akan meningkatkan skill gue di bidang IT, maybe gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak. Next, Kayu Sudah jelas lah ya penyesalan terbesar gua. Iya. Tidak belajar mikro dengan baik dan benar. Jadi sekarang gue belajar dari awal, guys. Iya, luar biasa. Sampai nih, jujur gue boleh cerita kan? Ya, boleh. Gue minta tolong sama Aina Nurlaili, anak 52, biologi 52 juga, buat ngirimin buku Mikdasnya ke kantor gue. Beneran. Wow. Gue minta itu modul dikirim ke kantor gue dan Aina beneran ngirim. Ya Allah, terima kasih banyak Aina. Oke. Penyesalan terbesar tidak belajar mikro dengan baik dan benar. Itu modul praktikum, Kak. Penyesalan terbesar kedua adalah gue menganggap baca jurnal itu membosankan. Jadi kayak selama ini tuh kita bikin laporan tuh kayak asal kopas kan. Terus kita tuh kayak nggak peduli gitu loh sama laporan kita. Padahal setelah gue di lingkungan kerja yang memang lebih pahit daripada kuliah, kayak lu tuh butuh bikin laporan itu sebenarnya untuk membangun pemikiran lu terkait problem solving sama analytical thinking lu gitu. Jadi ini di semua pekerjaan itu yang paling penting tuh problem solving. Karena lu pasti ketemu problem, ya kalau nggak problem lu nggak bisa gitu. Selama ini kita praktikum, ngerjain laporan, dikasih problem, kita nyontek punya orang. Kita ngopas, guys. Jadi kayak ya udah gitu. Jadinya kita pas udah lulus tuh nggak semua, tapi gue oknum. Nggak semua, tapi gue oknum. Gitu. Gue jujur. Jadi maksudnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita laporan itu tuh penting kan untuk kita baca jurnal. Ketika kita udah terbiasa baca jurnal, kita jadi terbiasa, oh ini tuh bisa pakai ini. Jadi terbiasa gitu loh sama tahapan-tahapan penelitian dan cara baca yang baik dan benar. Oke, Yue. Tadi modul yang dikirim tuh modul praktikum. Betul. Wow, oke. Modulnya itu bentuknya buku, lumayan tebal juga. Terus ada istilah, dulu tuh ada catatan Aina, so itu pasti lengkap sekali ya, Yue. Gue tidak salah menghubungi Aina. Ya, benar. Ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Ada dari
Aldilas Fauzan. Aldilas ada? Halo, halo. Halo Kak. Ya, Aldilas, boleh open mic, open video. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Untuk sekedar tambahan tadi ya dari Ya. pernyataannya Kak siapa tadi? Yang selain Kak Yue. Kak Jiul. Oh ya Kak Jiul. Oke. Tadi kan ngomongin karena kita adalah lulusan dari univ tergede, bilang aja gitu. Dan Iya. emang segitu ngaruhkah nama universitas Oke. untuk kehidupan profesional, setidaknya untuk fresh graduate, karena kita tahu kalau misalnya udah umur 30 ke atas nggak butuh kan nama universitas. Thank you Kak. Iya. Terima kasih banyak. Ya, Mangga. Oke. Atau Jiul. Oh ya, Jiul, sorry. Jadi kenapa tadi gue bilang kayaknya universitas-universitas ternama tuh berpengaruh atau enggak ya? Sejauh ini yes berpengaruh karena kalau misalnya teman-teman mau lihat mungkin requirement-nya di beberapa posisi pekerjaan yang mereka pasti akan melihat universitas yang punya akreditasi baik gitu atau yang ternama itu bakal lebih diutamakan dibanding universitas-universitas lainnya. Mungkin ada universitas swasta gitu, universitas swasta itu pun yang gue tahu ya kalau untuk sejauh ini di Shopee universitas yang swastanya tuh emang udah terkenal gitu kayak misalnya Yarsi, kemudian juga Gunadarma itu pun ada 1 orang kayak gitu. Terus nah sisanya di tim gue itu ya dari IPB pun ada, dari sekolah bisnis, dari UGM, Unpad, kemudian dari mana lagi ya kemarin tuh Universitas Bengkulu dan itu gue ngelihatnya kok ya universitas-universitas yang istilahnya yang negeri gitu, kebanyakan negeri yang kayak Yarsi, lalalanya itu cuma 3 orang untuk di tim gue. Dan juga gue nggak tahu sih kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya atau dari orang HR-nya kenapa ya memilih universitas yang ternama buat lebih diutamakan karena mungkin mereka dari segi program dari universitas sendiri mungkin lebih banyak dibanding yang swasta gitu. Misalnya kayak ada program-program magang, mereka lebih banyak disediakan, lalalanya mungkin itu jadi pertimbangan buat orang HR-nya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan jika orang-orang dari universitas yang tidak ternama, tetapi mereka punya skill yang melebihi dari orang yang mendaftar dari universitas ternama bisa diterima. Itu yang jelas selain universitas, yang paling utama sih skill sih gitu. Sama kesesuaian kalian pas nggak buat kerja di situ kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Jiul. Ya, saya setuju sih dari pernyataan Kak Jiul. Nama ya univ gede itu ngaruh waktu saya belum nih, maksudnya daftar di Bohringa Ringelheim tuh hampir semuanya dari univ gede. Ya, jadi ngaruh. Pertanyaan terakhir tadi ada yang raise hand dari Munawar Khalil. Ada? Halo? Aku dong, aku. Halo. Ya, silahkan Munawar. Halo? Aku boleh nanya nggak, moderator? Oke, Munawar. Ya, siapa ini? Sorry, tadi yang raise hand itu Munawar. Kalau sambil nunggu Munawar boleh ya, silahkan perkenalkan diri terus bertanya. Baik, perkenalkan nama Galwadi Aktasari. Oh, Aksa. G3140056. Iya, Mau nanya dong. Silahkan buat Bapak Yue Aksa. sama buat Yue sama Jiul. Kan mau sekarang udah Aksa, di dunia kerja. Sorry dong motong, biar populer, biar koneksinya makin banyak. Buka dong videonya biar orang tahu siapa sih Galuh Adi Aksa ini. Nggak bisa. Jangan dong. Jangan buka video, nanti banyak yang kesengsem, kasihan loh. Oh, oke. Lagi. Udah memantapkan hati sekarang. Oke. Ya, Mangga. Lagi musam ini, habis pusing banget. Oh, ya, sama mbaknya ya. Mau nanya, kan sekarang udah di dunia kerja nih, jadi iya. Udah melewati atau ya pernah lah mengalami masa-masa quarter life crisis yang
galau dan sebagainya, tips-tipsnya tuh gimana sih? Ini udah ditanyain belum ya sebelumnya? Soalnya kan baru Belum. gabung juga nih, mohon maaf ya. Ya, Itu aja belum paling. ditanyain. Ya. Mm-mm. Terima kasih Makasih pertanyaannya, moderator. Bapak Aksa. Jadi Bapak Aksa bertanya terkait quarter life crisis. Apakah Jiul dan Yue mengalami benda yang luar biasa itu? Oh, Oke. jelas. Oh, jelas. Oke. Tips-tipsnya gimana? Yue dipersilahkan untuk terlebih dahulu. Terima kasih, Jiul. Oh iya, sebelumnya gue mau nambahin dulu yang pertanyaan Aldilas tadi. Boleh. Pengaruh nggak lulusan IPB? Itu tergantung perusahaan juga. Gue kenal satu perusahaan vendor yang isinya separuhnya anak IPB. Oke. Wow. Beneran. Jadi kayak mereka ketika jadi nih anak-anak IPB yang udah kerja di mana-mana, please banget, terutama biologi IPB, please banget lu jaga banget sama baik biologi IPB. Itu pesan gue sih. Oke, terima kasih. Karena itu akan berpengaruh HR mau nge-hire dari tempat lu lagi atau enggak. Oke. Ya. Gitu. Aduh, gue disuruh spill atau mati. Jadi gue sebut aja deh PT-nya. PT-nya tuh PT Tit. Nah, oke. Nah, udah. Tidak apa-apa. Luar biasa sekali. Depannya ya. PT Galih. Namanya PT Galih. Dia tuh Aduh. salah satu Ya. vendor paling gede lah. Ya, Galih Adiaksa. Luar biasa. Oke. Pokoknya PT Galih. Dia tuh bahkan waktu ketemu sama gua, vendornya tuh ketemu sama gua, nawarin alat, nawarin reagen, nyebutnya gini, Mbak dari IPB ya? Kita tuh sebagian besar IPB semua loh, Mbak. Sampai kita nyebutnya PT IPB kecil. Oh, luar biasa. Jadi karena mereka melihat anak biologi IPB tuh bagus kerjanya, jadi mereka nge-hire terus dari situ. Iya, luar biasa lah. Oke, jadi tips and triknya gimana Kak Yue dari Bapak Aksa tadi bertanya? Ya, midlife crisis itu quarter life crisis ya bilangnya ya, karena belum 50 ya. Kalau 50 baru midlife. Itu juga kalau umur 100. Kalau umur 50, midlife crisis lu 25 berarti. Iya. Ya. 12,5. 12,5 ya? Oh iya, 12,5 ya quarternya. Iya. Kita nggak akan terelak lah. Itu pasti ada. Di gua juga ada. Apalagi gua tuh orangnya termasuk yang anxiety-nya tinggi. Gue suka cemas gila terhadap apapun yang bahkan nggak ada di dunia ini tuh sebenarnya. Gue bingung mau jadi apa. Terus waktu itu tuh kayak udah dipaksa orang tua buat kerja. Jadi waktu itu tuh gue wisuda. Ini kok jadi curcol nggak apa-apa ya, maaf. Enggak, tape lah. Gue cepetin deh curcolnya. Jadi intinya gue tuh wisuda September, tapi orang tua gue tuh udah wanti-wanti dari Agustus. Gue harus dapet kerjaan. Galau kan? Galau. Gue ngerasa gue nggak punya apa. Gue ngerasa gue nggak punya skill apa-apa buat dapet kerja. Dan akhirnya ketika gue keterima di Kalbe pun, gue minder. Karena saintis yang sebelumnya dan dia gila. Dia anak mikro murni gitu. Iya. Menambah quarter life crisis gue kan, kayak krisis gue tuh sebenarnya mau tetap ngelanjut nggak sih di sini. Jadi waktu itu tuh ada masa probation 6 bulan dan gue itu kena quarter life crisis gue tuh di masa gue lagi probation 6 bulan itu. Gue sempat mikir mau resign di 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama tuh gue udah nggak sanggup banget, gue sempet udah nulis surat resign. Nah, tips and triknya sih, kalau ini gue karena udah kerja ya, jadi gue nge-tips and triknya dari pandangan kalau udah kerja. Kalau udah kerja, lu cari banyak-banyak hal positif apa yang tuh dilakukan gitu loh di perusahaan itu gitu. Jadi kayak memupuk rasa percaya diri lu. Jadi lu tuh nggak krisis identitas. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut gue
quarter life crisis itu terjadi ketika lu nggak tahu lu tuh mau apa, tujuan lu apa, maunya gimana, lu nggak punya tujuan buat kedepannya. Ketika lu udah nentuin tujuan lu udah tahu lu akan berguna di sini, lu akan punya skill ini, dan lu punya gambaran buat kedepannya, itu insya Allah nggak bakal terlalu membebani lu. Gitu. Anxiety pasti ada, tapi kita akan selamanya dihantui rasa krisis identitas, tapi ternyata yang kita mau rasa itu membebani terus. Kita percaya bahwa kita punya masa depan, kita punya tujuan. Oke, terima kasih Kak Gampang Yule. banget ya gue ngomong, padahal susah guys, mohon maaf nih ya, nggak tips and trick banget. Ya, nggak apa-apa. Oke, untuk klarifikasi ya bahwa nama Galih Adiaksa itu bukan PT. Ya, tadi yang bertanya itu namanya Galuh Adiaksa, panggilannya Aksa, angkatan biologi 52, mantan NIM G3415056. Terima kasih Aksa untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab dulu oleh Jiul. Jiul belum tadi. Ini pertanyaan terakhir. Selanjutnya nanti kita akan isi feedback form lalu penutupan. Quarter life crisis. Kalau misalnya ditanya sih sama ya kayak gue. Kayak gue lulus itu kemarin Desember, baru dapat ijazah. Terus sebelumnya gue masih ngurusin yang lala dokumen ribet buat wisudanya gitu. Terus gue menghabiskan waktu dulu buat hura-hura, maksudnya buat main gitu. Sebelum gue tambah krisis gitu ya. Nah, jadi setelah lulus itu sebenarnya gue orang yang ya udahlah let it flow aja gitu, let it flow aja, karena kan gue nggak tahu, walaupun seberapapun gue merencanakan hal, pada akhirnya yang di atas yang menentukan gitu. Jadi gue let it flow aja, tapi di balik itu gue juga memplanningkan beberapa hal gitu. Kayak misalnya gue harus sudah punya plan A, plan B, kalau misalkan gue kerja, nanti habis kerja gue mau ngapain, kalau misalnya gue nggak kerja, ya berarti gue ngapain gitu. Kemarin itu terakhir gue sempet ada cekcok juga sama orang tua gue, karena setelah lulus, orang tua gue pengennya langsung S2, tapi gue tidak mau, karena kenapa? Karena gue dari lulusan biologi, dan gue bingung, kalau S2 gue belum ada urgensinya, ngapain gue ngambil S2 gitu, karena kebetulan kedua orang tua gue pengen gue jadi dosen, tapi gue tidak mau gitu, karena gue ingin merasakan dulu nih hal-hal yang belum gue rasain gitu. Masih banyak yang pengen gue jalanin dulu gitu. Jadi gue memutuskan untuk tidak S2 dulu, sambil gue mencari jati diri gue, sambil gue mencari urgensinya dulu untuk apa gue ngambil S2, kemudian gue ngambil S2 di mana. Nah, sambil gue menunggu itu, makanya gue mencari kerja dulu nih, mencari kerja gitu. Sebenarnya cari kerja juga sebagai pembuktian sih, kalau misalkan, kalau gue pribadi ya, kalau misalnya gue tuh bisa loh, maksudnya tanpa bantuan orang tua gue dari segi finansial ya gitu, gue bisa istilahnya jajan sendiri gitu tanpa gue perlu minta segala macam, atau bahkan gue bisa memberikan ya hadiah kecil-kecilan lah gitu buat nyokap gue atau buat bokap gue kayak gitu. Nah, kalau misalnya tips and triknya sih dari segi saat ini, pertama untuk menentukan diri lo tuh pengen ke depannya seperti apa, ya jelas yang tahu itu diri lo sendiri ya. Jadi lo coba muhasabah diri, anjay bahasa gue. Coba at least lu me time gitu sama diri lo sendiri. Gue nih kurangnya di mana, terus gue nih pengennya apa gitu. Terus kelebihan gue tuh adanya di mana. Dan kira-kira ke depannya gitu, kayak lu tuh abis ini mau ngapain. Tapi lu jangan buat cuma satu plan, lu harus punya 2 plan gitu. Ketika satu plan itu tidak berjalan lancar, cobalah ke plan yang kedua gitu. Karena kan gini, yang permasalahannya adalah ketika kita udah di tingkat akhir nih, kita nggak tahu passion kita apa, kita nggak tahu ke depannya mau jadi apa. Nah, kita kan nggak tahu nih passion kita apa kalau misalnya kita nggak ngejalanin hal-hal itu gitu. Jadi kita tahu passion atau kita tahu mau ke depannya adalah ketika kita udah ngejalanin itu. Jadi menurut gue ya lo jalanin aja dulu, karena dari situ lo akan tahu passion lo akan tahu mana yang lo suka, lo akan tahu kayaknya gue ke depannya gini aja deh. Bisa jadi plan lo tuh akan berubah 180 derajat ketika lo udah ngejalanin gitu. Karena lo merasa aduh gue kayaknya lebih condong ke sini dibanding plan yang sebelumnya gue buat. Gitu sih kalau gue lebih memikirkan plan-plan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan gue jalani ke depannya. Oke, terima kasih Kak Jio. Berhubungan durasi SOTF ini sudah selesai,
Saya ucapkan terima kasih kepada Yue, NGO, lu sudah sharing pengalamannya. Di kolom chat sudah ada form untuk pengisian feedback form. Bentar kok, mohon diisi untuk evaluasi program ini ke depannya. Seperti itu. Coba boleh dilihat kolom chatnya, diklik dulu sebentar. 3 menit lah, nggak nyampe 2 menit selesai. Kan. Isi, pilih. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Semua komponen yang terlibat dalam survival of the fittest ini, kalau dari survivor mau tanya-tanya lebih lanjut ke KIWN KJUL, boleh nih langsung aja DM ke Imago di @wearethe_imago gitu ya. Jadi kalau misalnya mau request, komen, ataupun memberikan saran tertentu, boleh banget karena ini masih awal. Jadi kami sangat mengapresiasi evaluasi dari teman-teman. Nanti akan pertanyaan-pertanyaannya jadi akan dijawab di media sosialnya @wearethe_imago gitu ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan mohon maaf untuk semuanya apabila ada kekurangan dalam acara ini. Pribadi untuk saya sendiri juga, saya mohon maaf. Terima kasih. Lalu mari kita foto terlebih dahulu yuk, biar cocok dipajang di Instagram. Ya, coba dong liatin ininya, dipandu oleh Miss Rini. Miss Rini. Oke, yang belum open cam atau yang belum touch up, yang belum nyalain lampu, boleh banget nih nyalain lampu, nyalain flashnya dulu, open cam. Yang belum lipstikan boleh pakai lipstick dulu, biar selalu on. Oke, yang belum ditunggu nih masih ada 3 orang yang belum, Paramita, Pia, sama Aprilia. Maaf, belum bisa. Oke, kita karena lagi gak bisa on cam, Kak. Oke, it's okay. Yang bisa on cam boleh banget ya dibuka kameranya, lihat muka-mukanya, biar pada saling kenal juga kan sama kakak-kakaknya mungkin atau adik-adiknya gitu kan, ketemu di jalan, kakak yang kerja di Kalbe ya, bisa gitu kan. Oke. Sip, boleh dinyalain. Nah, nanti kita bakal 2 kali tag, karena ini kita lumayan banyak, jadi bakal 2 kali slide. Nah, karena ini random, jadi di 2 kali tag itu kalian gaya aja gitu. Karena kalian nggak tahu nanti ada di slide keberapa. Oke? Sip. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan. Udah gayanya bentar ya. 1 kali lagi habis ini. Wait. Oke. Lagi. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Miss Rini. Ya, tadi udah foto-foto. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Nanti untuk next acaranya boleh banget nih ajak teman-teman yang lain untuk join. Siapa tahu nambah ya insight, jejaring, dan lain-lain. Thank you so much. Thanks a lot. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap hidup. Ikan hiu ke rumah susun. See you soon. See you, Kak. Makasih. See you soon. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. See you, Mas Tomat. Hai, Galih Adiaksa. Hai Aksa. Aksa open cam dong. Aksa. Fans kakak nih. Mati lampu. Open dong camnya. Kok kaget loh. Aksa bucin. Gila. Hidup Aksa. Apa itu?
Siapa tuh? Siapa? Ya, makasih banget buat gue dan Jibul, terus panitia yang luar biasa. Tadi juga nanti ada tamunya luar biasa dari politik, bagian politik udah siap, udah diundang. Ya, paksa siap paksa. Harus siap dong paksa. Iya dong. Gue nggak ada temen duetnya masa. Ada. Emang nanti kita undang Ifat, tenang aja. Mantap. Mau siapa? Itu orang sibuk lebih sibuk dari Pak Beri anjir. Pak Aksan mau ditemani siapa? Request dari Aina. Wah, ini recording, Dara. Masih recording, bisa kirim. Langsung mention ceweknya Aksa. Recording ini akan kita semuanya lihat tuh. Jadi nggak bisa dipikir. Oh bisa ya? Oh iya, emang rendering ya? Sorry.